Oke, tak mulai aja ya. Jadi selamat malam semuanya. Jadi apa namanya, lama sekali kita sudah tidak berjumpa. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada, beserta keluarga juga gitu ya. Nah, sekarang saya akan share screen dulu, ngomong kesana kemari gitu. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan langsung aja, atau mau diketik di chat juga boleh. Saya akan share screen dulu. Seperti biasa mau buka papan tulis nih. Oke, sekarang buka papan tulis. Nah ini. Udah kelihatan ya gininya ya, notepadnya ya. Udah Pak. Sip. Yap, udah kelihatan Pak. Malam Pak. Malam-malam. Wih, rame nih 30-an ini. Nah, jadi hari ini kita akan ngomongin KP. Bukan KP yang malam-malam itu ya. Nah, ini KP kepanjangannya adalah kerja praktek. Kalau tulisannya memang praktik gitu ya. Indonesia bakunya praktik. Kita bacanya praktek. Nah, ini nih kalau di SMA, kalau bukan SMA ya, SMK ini ibarat magang, ibarat PKL. Itu. Jadi kenapa anak SMK itu setelah lulus bisa dibilang langsung kerja dibanding sama anak SMA? Karena di SMK itu ada program PKL-nya atau magangnya. Kayak gitu lebihnya, bedanya. Nah, kalau di kampus dia satu di Stiki itu sebutannya adalah kerja praktik atau KP singkatannya gitu. Nah, ini sesuai namanya, kerja dan praktik. Jadi kalau tadi ada nanya, Pak saya nggak ngerti, belum paham KP, lalu belum tahu mau ngapain gitu ya, banyak yang kayak gitu. Nah, seperti namanya, yaitu kerja dan praktik. Nah, ini saya bahas dulu. Kenapa teman-teman praktik? Karena semester depan semester 5 ya. Semester 5 berarti sudah setengah. Teman-teman kuliah 4 tahun, semester depan semester 5, ini tinung-tinung terus nih. Nah, teman-teman kuliah 4 tahun, semester depan semester 5 itu sudah setengah perjalanan. Berarti sudah setengah materinya, sudah setengah ilmunya sudah diperoleh kayak gitu. Otomatis ilmu-ilmu itu, pelajaran yang didapat itu bisa dipraktekkan. Pasti, karena sudah setengah lebih kan. Masuk semester 5 itu udah lebih kan, udah lewat setengahnya. Jadi kayak gitu. Jadi hal-hal ini bisa dipraktekkan. Nah, ini lalu kerjanya apa ya? Jadi untuk menyesuaikan atau untuk mencocokkan, untuk membuktikan apa yang dipelajari selama ini dipakai nggak di dunia kerja. Kayak gitu. Contoh, Jarkom di Sticky ngerimping, ngerouting, nyeting mikrotik segala macam. Lalu di kampus karena labnya kecil, rame-rame pakai tracer. Seperti itu yang dipelajari kan, ilmunya dapat. Nah, sekarang teman-teman berbekal ilmu itu pergi ke dunia kerja. Ngapain? Praktek. Jadi muter-muter gitu aja. Ya, jadi teman-teman sudah semester 5, sudah setengah perjalanan. Sekarang ada program dari kampus mengarahkan mahasiswa untuk pergi ke dunia kerja. Ngapain? Praktek. Jadi KP, kerja praktek, adalah pergi ke dunia kerja untuk praktek. Jadi kenapa ini? Karena teman-teman sudah dapat setengah perjalanan untuk membuktikan, mengimplementasikan
ilmu yang didapat. Jadi biar nggak ya bahasanya bilang di sticky aja jago gitu ya. Di sticky jago, nilai dapat B, dapat A, pintar gitu misalnya. Nah, apakah di dunia kerja ilmu yang didapat selama ini itu benar-benar nyambung? Jadi kalau benar nggak yang dipelajari di kampus dipakai nggak di dunia kerja, seperti itu, biar dapat pengalamannya. Seperti itu dulu, saya singkat aja soal KP kayak gitu. Nah, sampai sini dulu ada yang ditanyain nggak? Soal KP, ya kita jangan lama-lama lah, sampai jam 9 aja, 30 menit cukup gitu ya. Nah, ada yang ditanyakan dulu soal KP? Ngomong boleh, di chat juga boleh. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Siap. Caranya ngitung SKP gimana, Pak? Oke, cara ngitung SKP itu ada, kalau nggak salah ada di buku panduan mahasiswa dulu. Hitung SKP itu pertama hitung sendiri dulu. Cek di buku panduan. Nah, kalau buku panduannya ini nggak ada, itu ke bagian kemahasiswaan coba. Ini kemahasiswaan nih. Nah, ketika kamu sudah yakin 100, baru ini kalau nggak salah disetor atau dihitung oleh PA gitu ya. Jadi kamu dulu hitung 100, ada yang masuk nggak? Oh, nggak. Jadi kamu hitung dulu 100, sertifikat PKKMB, ikut seminar ini itu, jadi panitia segala macam, dicocokkan dulu di sana, udah 100 belum. Nah, kalau kamu sudah yakin 100, baru nanti dihitung oleh dosen PA-nya. Kayak gitu. Tapi kalau saya tidak salah, SKP 100 ini yang penting sebelum ujian ya. Jadi KP kan ada ujiannya. Jadi ngambil KP yang penting dari sini. KP itu kan 75 SKS. 100 SKP gitu ya. Nah, ini wajib saat input KRS. Nah, 75 SKS ini saat input KRS, 100 SKP sebelum ujian KP. Kayaknya terakhir begini. Ya, maklum kampus kan sering berubah-ubah aturannya. Ada update ini itu, penyesuaian ini itu, seperti itu. Nah, kalau sudah 75 SKS itu yang penting saat input KRS KP semester depan. Ya. Nah, lalu 100 SKP itu sebelum ujian KP-nya. Nah, cara hitung SKP, hitung dulu sendiri. Kalau sudah yakin jumlahnya 100, baru nanti dilaporkan ke dosen PA masing-masing. Seperti itu. Sudah cukup jelas ya? Hitung SKP ya. Ada yang ditanyakan lagi sebelum soal KP umum dulu? Pak, ya. kalau misalnya KP waktu liburan sama pas sudah mulai kuliah itu ada bedanya nggak, Pak? Nah, itu saya jelaskan sebentar. Sengaja saya potong dulu. Nah, soal ini dulu, soal openingnya KP, permulaan KP ada yang ditanyain dulu. Ada yang masih bingung KP itu apa? Jadi saya sudah jelaskan, KP sesuai namanya kerja praktek. Teman-teman pergi ke dunia kerja untuk praktek. Jadi KP itu adalah menerapkan ilmu yang didapat di kampus ke dunia kerja. Nah, ini konsepnya. Ini penting nih, gitu aja. Teman-teman di kampus dapat ilmu ngoding, ya udah pergi ke software developer, di sana ngoding. Udah tuh KP. Teman-teman di kampus dapat ngutik mikrotik walaupun nggak seberapa gitu ya, karena harus jamnya terbatas, labnya kecil, ganti-gantian sama teman. Bisa pergi ke Telkom, di sana belajar mikrotik. Dah tuh KP. Kayak gitu. Di kampus dapat apa lagi? Jaringan, ngoding, lalu misalnya demen elektronika gitu ya. Teman-teman pergi kemana gitu, tapi kayak di Bali agak susah.
Kayak gitu, dah itu namanya KP. Kayak gitu, yang penting pergi ke dunia kerja untuk praktek. Kayak gitu, jangan jadi tukang ketik. Ada lagi yang ditanya, ini ada yang chat nih. Untuk ujian dilaksanakan online. Oke, itu sebentar. Bertahap dulu. Ada lagi yang ditanyakan soal KP, ini harusnya jelas ya. Jadi sekarang udah tahu KP itu apa. KP itu ngapain. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Ada yang chat? Kalau di pemerintahan ngapain biasanya Pak? Oke, sebentar. Ini kan udah implementasi KP tuh. Tadi saya baru definisi. Nah, sekarang saya ngomongin pelaksanaannya. Ini tadi kan pre-nya nih, pra-nya. Nah, tadi saya bilang pergi ke dunia kerja untuk praktek. Nah, dunia kerja di masa pandemi ini, di COVID ini ada 2. Waduh, ada cewek nih. Oke. Sekarang profesional. Dunia kerja itu di masa COVID itu ada 2, yaitu di kampus dan di luar kampus. Ya, jadi di dunia kerja itu sekarang ada 2 opsi, ada di kampus, ya kampus dunia kerja kan, dan di luar kampus. Kayak temannya tadi nanya, pemerintahan juga masuk sini. Kayak gitu ya. Masih dengan konsep di awal, yaitu KP adalah pergi ke dunia kerja untuk praktek. Saya bahas dulu yang di luar kampus. Nah, di luar kampus ini bisa, sebut merek, Telkom, kantor Telkomnya, Bisnet, mungkin kalau jaringan gitu ya. Lalu ada apa lagi gitu, teman-teman pasti punya lah, maksudnya pasti udah ada kepikiran di dekat rumah, di desa, di kampung gitu, di sekitar rumah gitu bisa. Nah, cari yang berhubungan dengan jurusan teman-teman sekarang. Ya, cari yang berhubungan dengan jurusan saat ini. Kenapa demikian? Karena kesempatan KP ini cuma sekali. Ya, nanti kalau teman-teman udah lulus dari stiki, masuk perusahaan orang nggak dikasih. Siapa ngasih kan itu ya? Nah, selama masih mahasiswa, ada surat pengantar dari kampus, enak, gampang. Ya, mau bekal surat sakti, masuk ke kantor Telkom, sampai ke gudang, sampai ke belakang-belakangnya dikasih. Ya, masuk ke kantor Bisnet, ke kantor apa gitu, operator Telkomsel, AM3, XL, masuk sampai ke lihat servernya dikasih. Oh kan, enak kan? Bisa kenalan, bisa cari relasi, cari teman di sana, cari mitra. Nah, bukan mitra ya, cari mitra. Nanti kalau udah tamat kuliah, ada kenalan kan gitu. Nah, coba sekarang saya yang datang ke kantor-kantor tadi, atau jangan saya deh, teman-teman udah selesai dari stiki, udah lulus, datang ke sana, mau kerja praktek, nggak dikasih. Ya, siapa yang ngasih? Nah, jadi kesempatan ini tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan dianggap KP itu ngai laporan kan suut. KP ngai project kan pasti lulusin. Ya, memang tidak terlalu ketat. Cuma kesempatan ini adalah kesempatan yang langka. Ya, jadi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ini kok tinung-ninung semua nih. Ya, jadi KP ini adalah kesempatan yang jangan sampai disia-siakan seperti itu. Nah, ini luar kampus ya. Luar kampus. Berhubungan dengan jurusan saat ini. Bukan berarti di luar kampus itu harus kantor jaringan, kantor elektronika gitu kalau SK ya. Nah, bisa juga ada celah untuk mengimplementasikan. Nah, ini juga
Jadi kategori luar kampus itu adalah berhubungan dengan jurusan saat ini, kantor provider misalnya, atau ada celah untuk mengimplementasikan ilmu. Ini bisa juga seperti yang temannya bilang tadi, pemerintahan, kantor desa, kantor camat, kantor lurah, dan lain-lain. Jangan rumah kliennya dicari. Karena kalau nggak salah ini minimal PT apa CV. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Ya, besok kamu minta gini di warung dekat rumah, nanti nggak bisa. Ya, ini ada syaratnya. Kalau nggak salah. Nah, amannya ya cari ini aja gitu. Gampang. Tuh. Ada celah di sini maksudnya adalah begini. Kayak tadi temannya nanya, kalau di kantor pemerintahan ngapain? Contoh kantor pemerintahan. Ya. Nah, biasanya ini saya kasih contoh yang simpel aja. Mereka tidak punya peta jaringan. Ya. Mereka tidak punya peta jaringan. Kabelnya kemana, jumlah komputernya berapa, lalu apakah ada pakai subnetting, ada kelasnya enggak, terus wifi-nya kemana aja yang connect, lalu IP-nya berapa, seperti itu. Jumlah kliennya bisa apa aja, kabelnya apa, kan gitu ya. Mereka tidak punya ini. Nah, ini teman-teman bisa ke sini untuk melakukan ini. Syukur-syukur ini juga bisa jadi TA. Jadi setengah dikerjakan di KP, lalu dilanjutkan ke TA. Wah, ini panjang bahaya. Ya, tapi kita tidak ngomongin TA dulu. Kalau bisa dapat yang seperti ini, alangkah bagusnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa KP di sana, TA juga di sana. Seperti itu. Ini contoh nih, luar kampus. Semoga juga menjawab pertanyaan yang tadi. Kantor pemerintahan ngapain Pak? Bisa seperti ini. Ya, ini kan ada celah untuk mengimplementasikan ilmu masuk ke sini. Berhubungan juga dengan jurusan, gitu, secara tidak langsung. Seperti itu. Contoh nih ya. Nah, untuk KP luar kampus, ada yang ditanyain enggak? Elektronika, KP-nya ke Pak Andika boleh benerin printer. Ya enggak lah. Saya bukan CV. SD, SMP, SMA bisa dijadikan tempat KP bisa. SD, sekolah dulu bisa. Asal ada celah untuk mengimplementasikan ilmu. Ini ingat kata kuncinya. Ya. Jangan sampai kamu ke sana ujuk-ujuk, sampai di sana kamu ngetik gitu. Itu enggak bisa, gagal, rugi kamu. Kayak gitu. Kalau di kantor desa bisa kan Pak? Bisa. Tapi ingat lagi ada celah untuk mengimplementasikan ilmu. Makanya mending kamu survei dulu, tanya-tanya dulu. Sampai sana kamu ngapain? Ya, tanya-tanya dulu. Jangan langsung, saya mau KP di kantor desa, besok kamu disuruh nyapu di sana. Tempat, apa nih? Koperasi yang ada jaringannya bisa. Masih kata kuncinya sama ya, ada celah untuk mengimplementasikan ilmu. Hotel, sistemnya sudah lengkap, jadi nggak boleh di hotel. Hotel boleh aja. Karena gini, biasanya luar kampus itu pasti selalu punya celah untuk jurusan komputer. Jurusan kita tuh gampang. Ya, bisa menyelinap ke mana-mana gitu loh. Zaman sekarang kan semua pakai komputer. Kayak gitu. Hotel udah. KP berapa lama biasanya? KP itu idealnya 1,5 bulan. Saya letak sini. Idealnya 1,5 bulan. Ya, saya nak bilang 1 bulan boleh Pak, 2 bulan boleh Pak. Ideal. Kata-kata hati-hati dengan kata-katanya ini. Kayak gitu ya. Nah, untuk KP luar kampus ada yang ditanyain lagi? Sebelum saya masuk ke KP kampus dan mungkin
bikin laporan sedikit atau ujian sedikit seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada Yandi tak? Oh, ini ada Yandi nih. Yandi nyaut Yandi. Hadir, Pak. Oh, hadir. Hadir. Siap. Hadir. Siap. Kak Yandi, KP di mana jadinya? Saya sempat nanya ke kantor bapak saya, katanya Hmm? mungkin di sana ada sekitar 50 komputer sama jaringannya. Mungkin pemetaan di sana mungkin ini masih Oh, iya ya. mikir-mikir dulu ya. Oh, sip, Nanti bagus bagus. selanjutnya bagaimana saya kan share ke bapak. Oke, baik. Nah, ya kayak Yandi itu boleh. Ya, Yandi kantor, pastikan kantornya itu berbadan usaha resmi, ada CV-nya gitu ya. Tanyain dulu penting ini. Kayak gitu. Jangan langsung ditawarin, dikasih. Mereka kan biasanya senang-senang aja ya. Ada mahasiswa mau datang ke kantornya kan senang. Mahasiswanya nggak dibayar, disuruh kerja, mau kan itu ya. Senang-senang aja biasanya. Nah, kita hati-hati. Jangan langsung gegabah gitu, langsung senang gitu. Ya cek dulu kantornya itu apa gitu. Badan usahanya itu di level apa gitu. Ada pertanyaan tadi? Rahasia gak Pak untuk nanya KP ke perusahaan? Nggak perlu rahasia-rahasiaan, tanya aja. Ya kamu pakai jas lah ke sana, jas Diki ya, nanya polos aja. Boleh tahu nggak di sini itu nama lengkap perusahaannya apa? Lalu sudah ada izin resminya enggak, seperti itu. Untuk urusan administrasi kampus gitu aja bilangnya. Kita mau KP di kantor cabang sini tapi pusatnya di luar Bali. Apa kita harus lapor juga ke pusat kantornya atau berkoordinasi dengan cabang di Bali? Nah, ini kebijakannya beda-beda. Jadi tiap kantor kan punya aturannya sendiri-sendiri. Kalau kamu tahu ada pusatnya di luar Bali, ya nanya langsung sama cabangnya itu. Apa perlu saya bikin surat pengantar? Apa perlu saya menghubungi pusat? Atau bisa di sini aja? Atau nanti dititipkan pesan apa gimana gitu? Tanya aja, karena tiap kantor itu kan beda-beda. Kayak gitu. KP untuk yang sudah bekerja tapi bukan sesuai jurusan. Gimana Pak? Nah, untuk teman-teman yang kelas malam mungkin, ya jadi ya diusahakan sebisa mungkin kalau bisa ya KP di tempat kerjanya. Kan nggak mungkin kamu meninggalkan kerja untuk KP gitu ya. Kayak gitu. Jadi walaupun misalnya kerja bukan sesuai jurusan, ya dicoba cari celahnya di tempat kerjamu itu bisa ndak mengimplementasikan ilmu kayak gitu. Atau kalau benar-benar ndak bisa sama sekali gitu ya, benar-benar ndak bisa sama sekali, Pak saya driver Gojek Pak, gimana saya mengimplementasikan komputer kan gitu ya, kalau saya ngegas motornya tiap hari kan gitu. Nah kalau kayak gitu misalnya, jadi kangguin sedikit agak sibuk, ambil KP di kampus misalnya. Ya gitu jadinya. Nah yang perlu saya bilang adalah KP ini nggak ringan. Ya namanya juga kerja, praktek lagi. Ya kayak orang kerja, tuyuh berat. Apalagi nggak digaji. Ya, itu ya. Jadi KP ini nggak ringan kayak gitu. Tujuannya memang membiasakan teman-teman untuk merasakan dunia kerja seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ini kayaknya kita lewat ya, baru sampai, karena ternyata yang ikut banyak. Berarti bukti dari tempat KP yang kita mau KP bukti dari tempat KP yang kita mau KP apa sih yang diperlukan dari kampus Pak? Nah biasanya nanti kamu dulu yang ke tempat tersebut, tanya dulu basa-basi, cari informasi dulu. Kalau sudah cocok deal di sana, klop, kamu diterima, baru nanti mengajukan ke data-datanya itu dicatat. Nanti ada gini surat pengantar dari kampus. Kayak gitu biasanya. Intinya harus cocok dulu. Harus kamunya harus diterima dulu di situ gitu. Kayak gitu. Baru nanti kampus ngeluarin surat.
surat pengantar bahwa mahasiswa ini akan melaksanakan KP di sana kayak gitu. Kamunya dulu PDKT ke situ kayak Yandi tadi itu loh, saya udah tanya teman bapak saya gitu. Kayak gitu, kamunya dulu cari informasi, menawarkan diri, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa kamu praktekkan di sana seperti itu. Oke, biar nggak terlalu lama, udah hampir 30 menit ya. Saya lanjut dulu, nanti bisa nanya-nanya lagi. Bisa di grup WA juga. Nah, ini adalah luar kampus. Sekarang saya ngomong yang menarik di kampus. Nah, di kampus ada kasus spesial pandemi. Kenapa saya bilang spesial pandemi? Karena kalau nggak pandemi, kampusnya nggak se-open ini soal KP di kampus gitu ya. Kalau nggak pandemi, kamu mau KP di kampus belum tentu diterima. Kayak gitu, mau ngapain kamu di Stiki? Nah, kayak gitulah. Nah, saya masih ngakar ke sini. Jadi saya bilang pergi ke dunia kerja untuk praktek. Stiki ini dunia kerja. Ya, Stiki ini dunia kerja. Saya kerja di Stiki. Nah, kamu bisa mempraktekkan ilmumu di Stiki. Waduh, disconnect. Sorry. Kok saya yang disconnect? Pasti dihack sama Yandi ya. Halo, masih kedengeran ya? Di sana Philip global. Emang saya jering. Oke, lanjut lagi ya. Tadi saya ketendang sendiri padahal koneksinya lancar nih. Oke. Nah, sampai mana tadi? Sampai Stiki. Jadi Stiki ini tempat kerja, sama seperti CV di luar, sama seperti SD, SMP, SMA-mu, sama seperti kantor pemerintahan juga. Jadi Stiki ini juga tempat kerja, saya kerja di Stiki kayak gitu ya. Kamu mungkin sebutannya nggak kerja. Nah, kamu bisa menerapkan ilmu yang didapat di Stiki ke Stiki. Nah, lucu ya. Menerapkan ilmu yang didapat di Stiki ke Stiki. Screen nggak kelihatan. Sorry. Lupa lagi. Nah, ini ulang. Nah, jadi kamu bisa menerapkan ilmu yang kamu dapat di Stiki ke Stiki. Nah, tadi kan saya bilang berhubungan dengan jurusan saat ini atau ada celah untuk mengimplementasikan ilmu. Kayak gitu kan? Ini mungkin bahasanya sedikit aneh ya. Jadi di Stiki sekarang itu kan belajarnya online. Kampus kuliah online. Jadi sekarang kampus kuliah online ini adalah masalah. Ya. Jadi ada masalah dosennya nggak siap, mahasiswanya nggak siap, sistemnya nggak siap. Jadi dosen yang ngajar nggak siap, sistem yang dipakai ngajar nggak siap, mahasiswa yang belajar nggak siap. Itu masalah kayak gitu. Nah, kamu bisa menerapkan ilmumu untuk membantu Stiki menyelesaikan ini. Nah, jadi cara berpikirnya kayak gitu. Ya, jadi kamu nanya, Pak, ngapain saya KP di kampus? Emang boleh ya KP di kampus? Nah, kayak gitu. Jadi anggap Stiki ini sama seperti kantor pemerintahan. Kantor pemerintahan tidak punya peta jaringan, masalah. Stiki punya masalah. Jadi cara berpikirnya kayak gitu ya. Nah, jadi semester depan itu ada penyamarataan materi pembelajaran.
Jadi kalau semester ini teman-teman ngerasa mungkin ya semester ini teman-teman ngerasa kok sama dosen A banyak tugas, kok sama dosen B nggak ada tugas, kok sama dosen A tiap hari conference, kok sama dosen B nggak conference, kok sama dosen C dikasih PPT aja. Nah, saya nak bilang nama gitu ya. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Nah, jadi semester kemarin itu karena dosennya belum siap, sistemnya belum siap, mahasiswanya belum siap. Nah, semester depan itu akan ada perbaikan, yaitu penyamarataan materi pembelajaran. Maksudnya gini. Contoh. Yarkom. Ya, Yarkom. Nanti setiap dosen yang ngajar Jarkom akan sama materinya. Sama materi ini adalah sama PPT-nya, sama videonya, sama PDF-nya, sama semua. Yang beda cuma yang ngajar. Jadi ketika teman-teman misalnya semester depan kuliah apa gitu, dosen A akan punya, semua dosennya akan punya PPT yang sama, punya file video yang sama, punya file PDF yang sama, semuanya sama. Seperti itu. Tugas, kuis, UTS, UAS-nya beda. Beda soalnya. Kayak gitu. Semester depan. Jadi semester depan mata kuliah apapun, dosen akan membekal file yang sama. Itu maksudnya, penyamarataan materi pembelajaran. Ya, saya kasih bocoran lah sedikit kuliah semester depan. Kayak gitu. Nah, untuk menyamaratakan ini, dibuka kesempatan bagi mahasiswa yang ingin membantu dosen membuat materinya. Aneh kedengarannya. Contoh lagi. Yandi sudah lulus pemrograman visual. Contoh. Bener Yandi ya? Udah lulus Yandi ya? Udah dong. Wah, mantap ini. Yandi sudah lulus pemrograman visual dengan programnya yang kemarin yang serem itu. Nah, semester depan, semester ganjil, ada pemrograman visual. Kan? Yandi punya ilmu. Sticky ada celah untuk mengimplementasikan ilmu bagi Yandi. Kesimpulannya, Yandi bisa KP di kampus. Ngapain? Bantu dosennya membuat materi pembelajaran. Jadi Yandi mengimplementasikan ilmunya ke tempat kerja, dunia kerja. Ya, jadi Yandi mengimplementasikan ilmu yang didapat di dunia kerja. Dunia kerjanya adalah kampus Tiki. Jadi secara konsep KP di kampus, di luar kampus sama. Mengimplementasikan ilmu yang didapat di dunia kerja. Kayak gitu, ada celahnya. Ya, bukan berarti KP di kampus nanti kerjaannya ngetik-ngetik, bantu dosen, nanti saya disuruh ngajar, enggak. Kayak gitu. Jadi sama-sama adalah menerapkan ilmu yang didapat ke dunia kerja. Kayak gitu. Nanti Yandi akan merasakan gimana sebenarnya kerja jadi dosen. Secara nggak langsung kan? Kayak gitu. Nah, itu untuk KP di kampus episode spesial pandemi. Nah, kebetulan. Jadi kebetulan pemrograman visual dan pengolahan citra digital ini yang bikin materi untuk seluruh dosennya adalah saya.
buka kartu. Ya, jadi saya dapat domain di kampus untuk bikin PPT, video PDF untuk perkuliahan pemrograman visual dan pengolahan citra digital. Kemungkinan bisa nambah. Kayak begitu. Ya, Pak, saya pengen deh KP di kampus, tapi ndak visual dan ndak pengolahan citra. Oh, ndak masalah. Ndak masalah. Tapi saya pengennya Bapak jadi dosen pembimbing KP saya. Oh, ndak masalah, bisa. Bisa seperti itu. Kayak gitu. Oke, kayaknya segitu dulu. Saya buka tab pertanyaan. Apa nih? Kalau saya KP di tempat kerja saya dan mungkin bisa melakukan ilmu dari Sticky, boleh nggak teman sekelas saya ikut gabung di perusahaan yang sama dengan saya, Pak? Nah, ini jadinya KP berdua gitu ya. KP berdua di satu tempat boleh, nggak ada masalah. Asal ini KP di kampus nih. KP berdua. Di tempat kerja itu ya. Kalau ada yang nanya di kolom chat ya, biar sekalian langsung lanjut. KP berdua di tempat kerja itu bisa, ada syaratnya. Topik KP tetap berbeda. Ya. Misal kamu sudah pemetaan jaringan, ya temanmu tidak boleh pemetaan jaringan lagi. Ya, laporan KP itu tetap sendiri-sendiri walaupun tempatnya sama. Misalnya satu adalah pemetaan jaringan, satu lagi apa? Wifi-nya dikasih password, terlalu sederhana. Ngatur bandwidth, gitu misalnya. Blokir situs misalnya. Apalagi ya, yang seperti itulah. Jadi biar tidak sama, keduanya sama-sama pemetaan jaringan seperti itu. Untuk KP apakah bisa berkelompok? Bisa. Seperti yang saya sudah bilang tadi. KP berkelompok bisa, asal jangan bertujuh, bersembilan gitu ya. Itu boy band. KP berkelompok. Kelompoknya ini jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak kamu bukan kerja praktek, jadinya ngorto di situ. Selain itu belum tentu juga akan ada topik yang bisa diambil atau memenuhi kebutuhan setiap orangnya. Pastikan kebutuhan terpenuhi. Ya. Ingat, kamu yang butuh tempat kerjanya. Ya, kamu yang mengimplementasikan ilmu di sana, kamu praktek di sana. Ya, kalau tempat kerjanya, saya yakin berapapun kamu datang pasti diterima. Satu, mereka tidak bayar kamu. Kedua, kamu disuruh pasti mau-mau aja. Deh, nyampat malu semangan, nyapu kamu. Tak mungkin nolak. Kayak gitu. Ya minimal ya bersatu berdua gitulah, sendiri atau berdua. Kayak itu, tiga itu udah kebanyakan menurut saya. Kayak gitu. Kalau mau bertiga di kampus aja pasti diterima. Ada lagi? Apakah apabila KP di kampus nantinya pasti dibimbingkan, Pak? Ya pasti. Kan di kampus atau di luar kampus itu sama-sama ada dosen pembimbingnya. Kayak gitu. Ada lagi? Lanjut dulu sebelum saya materi terakhir. Setelah selesai masa KP ngapain, Pak? Nah, itu nanti saya jawab tuh. Nyambung juga ke ujian dan semester depan gitu ya. Ini sebentar saya jawab. Ada lagi yang lain? Untuk KP di kampus dan di luar kampus dulu. Sebenarnya konsepnya sama, ya. Konsepnya sama, menerapkan ilmu yang didapat di dunia kerja.
Nah, ilmumu itu kamu mau praktekkan di perusahaan atau mau di kampus. Kayak gitu aja sebenarnya. Jadi tidak ada bedanya kok di kampus, di luar kampus. Sama-sama menerapkan ilmu. Kayak gitu. Nah, sekarang sesuaikan dengan sikon aja. Kayak gitu loh. Misalnya di kampung yang tidak mungkin ke kampus. Kayak gitu. Misalnya free banyak, lagi di Denpasar, ya di kampus bisa. Kayak gitu sih. Oke, kayak enggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut. Semoga ini yang terakhir gitu ya. Nah, kenapa saya bilang KP liburan? Apa bedanya KP di liburan dan KP semester depan? Mulainya ini ya. Jadi apa bedanya mulai KP di liburan dan KP semester depan? Jadi gini. KP itu kan mata kuliah. KP adalah mata kuliah, sama seperti mata kuliah biasa. Ya, KP ini 3 SKS. Ada SKS-nya loh. Kayak gitu. Cuma KP ini ada kelasnya, enggak ke kelas. Enggak kuliah duduk gitu lah maksudnya. Kayak gitu. Jadi KP ini adalah mata kuliah 3 SKS. KRS KP itu di semester depan. Jadi KRSKP itu di semester depan atau semester ganjil 2020-2021. Ini harusnya yang PA saya adalah semester 5 gitu ya. Benar ya semester 5 ya? Ya dia semester 5 ini ya. Iya Pak, semester 5. Oke. Sip. Nah, jadi KRSKP itu di semester depan, ganjil 2020-2021. Pasti ada yang nanya. KRS-nya semester depan, kok liburan KP, Pak? Pasti ada. Ya. Kan saya belum KRS, Pak. Kok Bapak minta saya KP-nya di liburan? Jadi gini. Ini liburan. Susah nih kalau ada papan enak. Ini semester depan. Ini tenggang waktu gitu ya. Nah, anggaplah kayak gitu. Nah, saya mengajak KP di liburan ini, kenapa gitu ya? Selain kalau di Stiki, terutama yang mau KP di kampus, jadi selain memang masalah di Stiki itu hasilnya berupa video, PDF, PPT itu akan dipakai di sini. Ya, di sini udah dipakai. Kan nggak mungkin bikinnya di sini juga. Seperti itu kasusnya. Ya. Jadi kamu memang KRS KP di sini, input KP di sini, seperti itu, bayar SKS KP di sini, seperti itu. Cuma di sini harus sudah jadi ini media pembelajaran di kampus harus sudah jadi. Ya kan tidak mungkin kamu bisa KP di kampus kayak gitu. Makanya itu dikerjakan di sini. Jadi kesimpulannya adalah saat liburan adalah melaksanakan KP. Kamu laksanakan, liburan berakhir, kamu di semester depan adalah KRS KP. Jadi kalau yang bukan kalau ya, yang saya plan, yang saya rencanakan adalah di liburan ini teman-teman melaksanakan KP, bisa fokus di perusahaan, di kantor pemerintahan, kantor desa, SD, SMP, SMA, di tempat kerja masing-masing melaksanakan KP. Fokus, jadi bisa, maksudnya nggak perlu bikin laporan kayak gitu. Nah, nanti masuk semester depan, teman-teman KRS KP bikin laporan ujian. Jadi ada dua, ini nggak perlu lah kasih gini, alay banget.
Nah, ini adalah skema yang pertama. Nah, kalau yang kedua adalah KRS dulu ya. Nah, ini yang kedua. Ini terlepas di kampus, di luar kampus. Ya, jadi ini udah umum lagi konsep yang saya bicarakan. Teman-teman KP di kampus, di luar kampus bisa memilih dua jalan ini. Di liburan ini melaksanakan KP di kampus, di luar kampus. Semester depan teman-teman KRS KP fokus bikin laporan, ujian, selesai, lulus KP. Atau liburan ini ya nggak ngapa-ngapain, liburan aja, biasa, kayak gitu. Semester depan teman-teman KRS KP melaksanakan KP sambil bikin laporan, ujian, lulus juga KP. Ingat, KP ini 1 semester, tidak seperti TA yang berlaku 2 semester. Nah, jadi kenapa saya bilang ayo KP liburan, saya sedang mengajakin untuk melakukan yang ini. Terlepas dari mau KP di kampus atau di luar kampus, sama aja. Kayak gitu. Nah, dari 2 jalur ini ada pertanyaan enggak? Nah, ini mungkin menjawab juga ya, selesai masa KP ngapain Pak? Ya habis ujian KP ya lanjut kuliah biasa semester selanjutnya, kayak gitu. Atau mungkin pertanyaannya setelah melaksanakan KP gitu ya. Ya kamu bikin laporan, ujian, kayak gitu. Minta surat pengantar untuk KP ke siapa Pak? Nah, surat pengantar itu untuk saat ini belum dibuka. Kayak gitu. Bisa dibilang KP di liburan ini adalah KP underground. Kenapa saya bilang underground? KP nyuri start gitulah istilahnya ya. Jadi mulai duluan, tapi ini nggak salah ya, ini nggak salah. Walaupun secara prosedur, secara tertulis ini nggak ada gitu ya, tapi nggak masalah untuk dilakukan, kayak gitu. Jadi modelnya seperti ini. Yande KP deal dengan tempat kerja bapaknya, dia diterima di sana, Yande laporan ke saya, Pak, saya akan KP di ini, lakukan pemetaan jaringan sekian, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Saya bilang oke. Yandi melaksanakan KP. Dah? Nah, Yandi selesai KP, semester depan dia KRS KP. KRS KP dia menginput semua data ini. KP di mana, ngapain aja, tanggal berapa, dia bikin absennya, segala macam. Dia input, fokus bikin laporan. Ujian, selesai. Kayak gitu. Itu cerita yang pertama. Kalau udah contoh nyata langsung dengan kasusnya Yandi. Nah, gimana kalau Yandi nggak KP di liburan? Yandi sekarang diam, santai-santai aja gitu ya. Nah, bulan September Yandi datang ke kampus KRS KP ya. Mungkin setelah KRS baru PDKT ke tempat kerja bapaknya, nanya ini itu segala macam, diterima cocok, Yandi melaksanakan KP, waktunya bisa sama 1,5 bulan, sambil melaksanakan KP dikejar deadline bikin laporan, pasti.
Pasti. Sini juga dikejar deadline, cuma kan KP-nya udah selesai. Di sini kamu bikin laporan sekaligus melaksanakan KP. Ya udah ujian selesai. Nah, gitu maksud saya. Jadi ini bukan ilegal, nak. Boleh kok seperti ini. Cuma duluan aja mulainya kayak gitu. Ntar, banyak ini nanya. Contoh KP di kampus kita buat project microcontroller, misalnya, terus project itu nanti yang akan jadikan bahan pembelajaran gitu, Pak. KP di kampus, project. Nah, misal KP di kampus mata kuliah microcontroller gitu ya. Nah, kalau mata kuliah praktikum itu semester depan kita akan pakai simulasi. Ya sebisa mungkin pakai simulasi. Atau kalau bisa nanti bikin video, ya media pembelajarannya berupa video. Jadi microcontroller ngodingnya gimana, pengenalan komponennya gimana, kayak gitu. Jadi kamu kan sudah tahu, misalnya sudah lulus mata kuliah itu, kamu menerapkan ilmumu itu untuk membantu Sticky bikin media pembelajarannya. Kayak gitu. Jadi kamu yang bikin videonya, kayak gitu ceritanya. Kayak gitu. Apalagi sudah lulus kan. Kalau sudah lulus kan udah tahu pasti. KP berkelompok, kelompoknya harus satu kelas atau boleh beda kelas. Oh, beda kelas enggak masalah. Ingat, KP walaupun berkelompok, laporannya sendiri-sendiri. Jadi bahkan kalau kamu KP ternyata sama temanmu anak TI gitu misalnya, ya, di tempat yang sama, kayak gitu ya enggak masalah. Laporannya kan sendiri-sendiri. Maksimal untuk Bapak ambil mahasiswa bimbingan berapa? Apakah semua orang di sini bisa menjadikan Bapak dosen pembimbing? Nah, saya buka kartu dah. Jumlah mahasiswa KP yang dibimbing setiap dosen harus sama. Nah, ini kata kuncinya. Dosen SK ada berapa sih? 9, 10? Lupa saya. Nah, kamu misalnya KP ber-20 total semuanya. Ya sudah, satu dosen dapat 22. Kayak gitu. Biar adil, biar gak stres. Jadi dibagi merata gitu ya jawabannya. Berarti setelah ujian KP selesai, kita dalam semester itu tidak lanjut kegiatan belajar atau gimana? KP itu kan mata kuliah. Nah, KP itu nanti diambil barengan sama mata kuliah semester 5. Ada Jarkom lanjut, Citra, segala macam. Nanti ya kamu kuliah yang lain tuh biasa kuliah Citra, biasa kuliah Jarkom lanjut tuh biasa. Cuma nanti di antara kuliah itu ada ujian KP. Kayak gitu. Bisa di saat UTS diambil, bisa setelahnya, bisa sebelum UAS, kayak gitu, suka-suka lah. Kayak gitu. Kalau ujian KP udah selesai, berarti kamu dianggap seperti UAS KP udah selesai. Kayak gitu. Itu pembimbing kita milih apa random, Pak? Pembimbingnya milih, mengajukan bahasanya, bukan milih. Jadi kamu mengajukan mau siapa. Itu. Cuma ketika dosen yang diajukan sudah penuh, terlalu banyak, full, kayak gitu, nanti ya mau nggak mau ya kepindah ke dosen yang lain. Kayak gitu, duluan aja. Nah, kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Kak, saya mau Pak Andika, weh. Iya. Misalnya kita mau KP kan di luar kampus misalnya. Kan harus ada surat pengantar untuk perusahaan tersebut. Tadi Bapak bilang surat pengantarnya belum ada sekarang, kan gitu, Pak? Betul. Bagaimana jika perusahaan itu tidak menerima orang yang KP tanpa surat pembawa dari kampus itu gitu? Nah, itu juga masih ditanyakan gitu ya. Jadi terakhir saya nanya ke prodi, ke akademik, itu untuk sekarang belum
mengeluarkan surat KP karena lagi COVID. Takutnya nanti kampusnya dikira aneh-aneh, kok ngirim mahasiswa ke kantor, kok mahasiswanya disuruh tidak di rumah. Nah, takutnya nanti kayak gitu maksudnya, ke arah sana dia. Jadi malah nanti kampusnya dikira aneh-aneh kayak gitu. Jadi belum. Tapi kalau suasana normal ya, kalau nggak COVID kapanpun bisa mengeluarkan surat KP kayak gitu sebenarnya. Nah ini karena belum ketemu solusi yang bagus gitu, jadi belum bisa mengeluarkan surat KP kayak gitu. Mungkin bisa dinego di perusahaan ya, surat KP-nya nyusul semester depan kayak gitu misalnya. Ya harus kayak gitu sih, dinego nyusul semester depan atau dinego kapan gitu, karena kampus belum berani ngeluarin surat. Ya agak aneh sih kedengarannya ya, cuma mau gimana lagi. Kayak gitu sih. Jadi atau cari tempat kafe yang tidak terlalu memprioritaskan surat pengantar kayak gitu. Biasanya nggak semua tempat kok yang minta surat di depan kayak gitu misalnya. Ya cukup kita tunjukkan bahwa kita tuh dari Sticky kayak gitu, tinggal bilang nanti suratnya menyusul karena kampus belum bisa ngeluarin surat di COVID kayak gitu ceritanya. Harus gini ya, harus jeli. Tiap kasus, tiap perusahaan akan beda gini ya. beda cara pendekatannya beda kayak gitu. Jadi ditanya dulu dah, mending PDKT dulu ke perusahaannya. Kalau KP di sini pandemi bisa, boleh nggak surat keterangannya nyusul kayak gitu misalnya. Ditanya dulu. Semua dosen bisa jadi pembimbing, Pak. Yang bimbing KP cuma dosen yang punya meja di kampus. Ya kayak saya. Ntar kalau KP nih, mumpung SK bedik dosennya saya ingat. Saya, Pak Bude, Pak Ngurah, Pak Gung Adiana, Pak Gung Eka, 1, 2, 3, 4, 5. Siapa lagi dosen SK yang ada di kampus yang punya meja? Kok saya lupa ya? Siapa lagi Andi? Ingat gak? Tahu Pak, saya juga lupa. Kayaknya ini ya. Yang bimbing KP. Oh iya. Pak Dewa Wiyato bisa. Kok lupa terus sama Pak Dewa Wiyato? Nih, Pak Diatnyano belum. Karena baru bapaknya. Kayak gitu. Nanti bagi rata nih. Ya, jumlah mahasiswanya berapa, ini berapa, semua dapat porsi yang sama kayak gitu. Untuk semester depan perkuliahan masih dilakukan secara online atau offline, Pak? Semester depan kita masih online karena Pak Menteri belum memberikan surat lagi. Pak Menteri masih mengumumkan untuk online. Jadi biar gini, biar apa namanya? Biar biar tahu, jadi online atau offline itu bukan diputuskan oleh kampus. Ya, yang memutuskan itu satu suara, si Pak Menteri. Potong biaya KRS, semester depan emang dipotong KRS-nya, walaupun tidak banyak. Kayak gitu. Kan udah dipotong 150.000. Kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah 1 jam ngomong nih. Nggak terasa. Ada lagi yang ditanyakan?
Ini menarik ya, mumpung bahas KRS walaupun agak OOT ya. Ini masuk rekaman lagi nanti. Saya coret-coret lagi. Nah, kalau kampus negeri, ini udah ngomong di luar KP ya, tapi kalau ada yang mau nanya KP silakan. Kampus negeri itu ada yang namanya UKT, uang kuliah tunggal. Apalah itu kepanjangannya. Nah, UKT ada levelnya. Levelnya menyesuaikan pekerjaan orang tua. Ya, biar kamu yang nggak baca tapi semangat demo terus. Kampus negeri umumnya itu ada UKT. UKT ada levelnya menyesuaikan pekerjaan orang tua. Kenapa kampus lain yang negeri bisa menurunkan biaya SPP? Jadi pandemi banyak pekerjaan orang kehilangan pekerjaan. Nih, kehilangan pekerjaan berarti kan berubah pekerjaan orang tuanya. Pekerjaan orang tua berubah. Inilah yang didemo mahasiswa. Orang tuanya yang awalnya kerja pesiar, hotel segala macam di PHK, jadilah dia orang yang tidak bekerja, wirausaha di rumah. Misalnya ini yang didemo mahasiswa. Misal orang tua saya dulu pariwisata. Misal nih UKT 5 misalnya, walaupun saya nggak tahu 5 itu apa gitu ya. Sekarang tidak bekerja. Kenapa saya masih bayar UKT 5? Gitu. Ini yang didemo, ini yang demo ini. Ini yang didemo ini. Ini yang didemo. Lalu ya, kampusnya rapat. Ya. Kampusnya rapat. Keluarlah kebijakan penyesuaian UKT. Ya, kampusnya rapat, keluar kebijakan penyesuaian UKT. Orang tuanya disurvei lagi, bener nggak di PHK? Orang tuanya disurvei, didatangin ke rumahnya, bener tidak bekerja. Ya sudah, orang tua saya dulu pariwisata UKT 5, orang tuanya sekarang tidak bekerja, turun ke UKT 1. Gitu. Ini yang didemo, ini. Jadi, kalau kamu minta sticky potong SPP, sticky tidak pakai UKT. Sticky tidak pakai UKT. Kecil-kecil dikit ngomongnya. Ya udah, gitu ya. Semoga dimengerti. Boleh lah baca, bukan baca ya. Bolehlah tanya teman di kampus negeri. Kampus negeri itu KT. Walaupun tidak semua ya, sebagian besar. Yang di demo mahasiswa itu orang bapaknya udah tidak kerja, kok dia masih bayar UKT pegawai kapal pesiar gitu misalnya. Bapak saya udah tidak kapal pesiar lagi gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya kita ngambil KP di kampung pas semester depan, terus tahu-tahu perkuliahan dilakukan secara offline, gimana Pak? Tiba-tiba di tengah semester jadi perkuliahan offline. Ambil KP di kampung pas semester depan, terus tahu-tahu perkuliahan dilakukan secara offline. Gimana Pak? Tiba-tiba pertengahan semester jadi perkuliahan offline. Nah gini, semester depan itu 90% kuliah online. Mas Menteri hampir menyebut namanya. Mas Menteri sudah bersurat. Ya, kayak mustahil
walaupun ada kemungkinan untuk berubah di tengah-tengah. Nah, kalaupun ternyata berubah, ya mau gimana lagi ya. Jadi kamu kan sudah, gimana saya jawabnya nih? Emang kampungnya di mana sih? KP di kampung ya, kampungnya di mana? Kayak gitu. Ya harus lihat sikon saat itu juga. Ya ini kan belum terbayang nih. Yang ada di bayangan saya adalah ya kamu sedikit uyuh, sedikit repot kayak gitu. Jadi antara bolak-balik atau KP di sana dikerjakan di hari-hari kosong kuliahnya. Kuliah kan enggak 8 jam di kampus kan. Jadi kuliahnya itu kan 1 sampai 1,5 jam sampai 2 jam aja di kampus. Nah, jadi izin dulu di tempat KP-nya, bilang mau ke kampus. Setelah itu balik lagi. Kayak gitu. Atau kamu bisa kerjakan mengimplementasikan ilmu kan. Jadi kamu bisa kerjakan proyeknya itu di rumah, proyeknya itu di kampus, lalu kamu di sana dulu dibawa dulu ke kampus, mau ngapain bikin apa, nanti ketika diimplementasikan baru balik lagi ke tempat KP-nya itu. Kampungnya di luar Bali, Pak. Berarti ganti tempat KP. Contoh. Contoh. KP awal di Lombok lah, sebut ya. Tiba-tiba harus ke Bali. Bagaimana kan itu ya? Nah, gini. Ya saya kasih solusi adalah mencari tempat di Bali yang permasalahannya sama atau mirip. Jadi apa yang sudah dilakukan di Lombok itu bisa kamu lanjutkan di Bali. Atau kamu kerjakan di kos dulu. Nanti kamu balik ke Lombok 2 sampai 3 hari untuk implementasikan itu, lalu selesai. Kayak gitu. Jadi dibawa dulu apa yang mau dikerjakan, dibawa dulu apa yang ingin diterapkan di sana ke Bali. Nanti di Bali diproses, diselesaikan. Lalu kalau sudah yakin bisa implementasi di sana, kamu balik ke sana untuk beberapa hari aja. Kayak gitu berarti kira-kira solusinya. Mencari tempat di Bali yang permasalahan sama atau mirip, atau selesaikan project di Bali, final kembali ke Lombok. Misalnya ini 3 sampai 4 hari gitu. Ya, saya KP di Lombok, Pak. Saya pemetaan jaringan, itulah contoh yang simple. Lalu tiba-tiba saya harus balik ke Bali, gimana? Nah, saat kamu tahu kamu harus balik ke Bali, kamu foto dulu tempat-tempat di Lombok. Ya, kamu wawancara dulu segala macam di sana, datanya kamu ambil semua. Foto, kontak orangnya, wawancara segala macam, kamu ambil video lah. Apalah itu kamu catat semua, kamu ke Bali. Nah, di Bali kamu olah. Di Bali kamu buat rancangannya, kamu buat gambarnya, buat apanya, semuanya, kamu olah datanya. Bahkan kalau perlu kamu selesaikan laporannya semua di Bali. Nah, ketika kamu sudah yakin sudah selesai, bisa bimbingan juga kan sekalian. Nanti ketika sudah selesai, balik ke Lombok. Minta tanda tangan pembimbing lapangan seperti itu, minta nilai di sana, selesaikan urusan, pamitan segala macam. Kayak gitu kira-kira gambarannya. Ya, kayak gitu kira-kira gambarannya. Kalau pertengahan harus berubah. Jadi KP-nya tetap di sana. Cuma kamu harus collect data, minta data dulu, ambil semua yang kamu butuhkan, lalu ke Bali.
Kayak begitu kan, seperti saya bilang di awal, KP itu nggak mudah. Ini berat nih, berat. Cuma beratnya itu sudah bisa saya kasih opsi. Beratnya itu bisa di split jadi 2 seperti ini. Kamu cicil dulu action KP sekarang di Bali, di luar Bali, di kampus, di luar kampus, nggak masalah. Action aja dulu, lalu administrasinya di sini. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa, kamu yang memutuskan. Saya yang mana aja siap, maksudnya siap membantu, membimbing gitu lah. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Apalagi yang belum saya bahas ya. Liburan semester depan, KP di kampus, KP di luar kampus. Kayak begitu. KP ini harus kamu selesaikan dengan cepat. Kenapa begitu? Karena KP ini cuma berlaku di 1 semester, nggak seperti TA. TA tuh sekali input 2 semester. KP ini kalau kamu input di semester itu aja, lewat UAS, lewat minggu UAS tuh ya sudah nggak lulus berarti KP. Kalau nggak ujian. Kalau kamu nggak selesaikan laporannya di semester itu, ya udah nggak lulus KP. Ulang lagi semester depan. Kalau TA, kamu input semester itu, nggak selesai dalam 1 semester, masih ada semester depannya. Nggak perlu input lagi. 1 tahun berlalu, nggak lulus juga, ngulang TA gitu. Kalau KP 1 semester aja. Kayak begitu. Nah, satu lagi deh. Untuk bisa melaksanakan KP di liburan, ya, KP mulai ngambil nyuri start duluan ini, ada baiknya kamu janjian bener-bener tiktokan, bukan tiktokan, tektokan gitu ya. Bener-bener misalnya bener-bener janjian dan serius sama dosen pembimbing. Semester depan waktu kamu KRS dan ngurus administrasinya di kampus, biar langsung nempel dengan dosen tersebut jadi pembimbing. Kayak gitu. Jadi sekarang ini selain dengan tempat KP-nya diseriusin, di kampus juga harus ada ikatan yang kuat kayak gitu. Contoh, bosan bilang Yandi terus. Atau Yandi lagi dah. Yandi masih hidup ya? Saya Pak. Oh, siap. Setia mendengarkan. Nah, Yandi kan mau ke tempat bapaknya tuh. Kayak gitu. Nah, Yandi ini tempo hari sudah janjian sama saya mau KP liburan ini. Saya oke, berarti saya punya catatan pribadi kalau Yandi KP sama saya. Kayak gitu. Kenapa seperti itu? Semester depan ketika ada pembagian mahasiswa, misalnya satu dosen dapat 3, saya bisa bilang kalau saya sudah punya 1. Seperti itu. Jadi Yandi pasti sama saya, karena saya yang bilang. Bapak Ibu, semester depan jumlah mahasiswa KP yang KRS sekian. Jadi Bapak Ibu masing-masing mendapat mahasiswa adalah sekian orang. Tolong sama mahasiswa atas nama Yandi ke saya 1. Dah. Selesai urusannya. Yang lagi 2 atau lagi 3 bebas karena enggak ada janjian. Kayak gitu. Ini bukan berarti promosi atau gimana atau enggak ya. Ini maksud saya adalah kalau melaksanakan KP di liburan, nanti
Kira-kira kayak gitu jalannya. Seperti itu. Dan ditanyakan, untuk ujiannya bersamaan sama UAS apa tergantung laporannya, Pak? Misal laporannya selesai sebelum UAS, itu kita langsung ujian apa nunggu UAS juga? Ujian KP itu bisa dilakukan kapan saja, yang penting nggak sampai lewat UASnya. Ya nih pas UTS udah selesai laporannya, ya udah UTS langsung ujian KP. Kayak gitu. Ujian KP itu cuma sama pembimbing KP-nya aja. Ya cuma sama pembimbing KP-nya aja. Nggak ada dosen penguji, nggak ada. Ujian internal aja kayak gitu. Nggak ada yang nonton juga. Ada nggak ya? Nggak ada. Kayak gitu. Ujiannya bisa kapan saja. Misalnya gini. Sekarang KRS KP. Laporan lah selesai, ternyata dikerjakan juga saat liburan. Ya sudah, habis KRS langsung ujian. Bisa kayak gitu. Sekarang KRS, laporan udah selesai ternyata. Ya dari kemarin juga ngebut dari liburan tuh. Ya sudah, langsung bisa ujian. Kayak gitu sistemnya. Yang penting jangan sampai lewat UAS saja. Lewat UAS ya sudah tidak lulus KP. Kalau ngambil KP. Ada lagi yang ditanyakan? Setelah ini saya harap yang KP di liburan makin banyak, makin nambah. Atau yang KP-nya nanti mulainya di semester depan juga enggak masalah kok. Kan setiap orang punya setiap orang punya pemikiran masing-masing kayak gitu ya. Kayak gitu. BTW sekarang adalah 21 Juli. Kita kuliah semester depan adalah 21 September. Pas tanggalnya sama. Juni, Juli, kok 2022? Ya, 21 September itu adalah hari Senin. Ini perkuliahan pertama. Seharusnya kamu bimbingan PA, KRS segala macam tuh udah di awal September kan kayak gitu ya. PKKMB lah itu. Kalau ada PKKMB. Sekarang 21 Juli. Berarti tepat 2 bulan lagi. 21 Juli, 21 Agustus, 21 September. 21 September ini adalah kuliah perdana. Nah, saya mau menginformasikan kalau ada yang mau KP di kampus, 21 September materi media pembelajarannya harus sudah selesai. Jadi kamu sudah melaksanakan KP selesai di 21 September. Ataupun KP di luar kampus, ngapain aja gitu ya. Kalau mau diambil di liburan, 21 September sudah selesai urusannya dengan perusahaan, kantor, dan segala macam. 22 Desember. 22 September tinggal bikin laporan dan ujian. Kalau KP-nya semester depan, itu 21 September baru mulai melaksanakan KP. Sambil bikin laporan. Sambil tidak lewat ujian. Ya, yang manapun tidak masalah. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan tidak? Siapa aja yang ikut nih? Kayak namanya hafal semua nih. Oh ini Wija coba gini aktifkan mic-nya, bisa ngomong nggak? Wija. Waduh, Wija AFK nih. Apa tadi ditanyain? Kalau KP pas liburan KP di kampus dimulai dari kapan, Pak? Dari besok. Enggak. Mulai secepatnya. Udah bisa mulai ini.
Udah bisa mulai. Kalau KP-nya di kampus, di luar kampus pun udah bisa mulai kok. Yang penting 21 September selesai. Atau ya lewat-lewat seminggu 2 minggu enggak masalah lah. Cuma nanti kalau udah lewat kan bentrok dengan jam kuliah. Ya kuliahnya online sih. Kayak gitu. Cuma kalau mau bersih biar kuliah aja, KP aja selesai di 21 September tuh. Boleh dijelasin singkat Pak, apa aja biasanya isi laporan KP? Waduh, nggak selesai-selesai. Isi laporan KP kayaknya main ke perpustakaan ya. Atau lihat langsung format KP-nya. Format KP. Bener dah. Format laporan KP-nya dilihat. Nanti kan kamu tahu isinya apa. Kalau saya cerita itu panjang lagi nanti. Ya mending langsung baca laporannya, pasti ngerti lah maksudnya. Kayak gitu. Ya, ada yang ditanya lagi? Kayak enggak ya. Udah malam nih, udah 1,5 jam kita bincang-bincang. Oke, kalau gitu saya stop dulu sampai di sini ya. Jadi makasih teman-teman yang sudah mau ikutan join. Nanti kalau ada pertanyaan, harusnya sekarang sudah menjawab sebagian besar gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan di chat aja di grup. Nanti saya pasti akan jawab. Kayak gitu kira-kira. Oke, kita bubar ya. Ntar saya stop rekaman dulu.